Terima kasih Bu Lara sudah mau datang ke rumah. Kebetulan karena masa pandemi kita di sekolahnya nggak setiap hari ya. Jadi hari ini mungkin saya mengundang Bu Laras untuk membantu meringankan, bukan beban pikiran, tapi setidaknya punya teman curhat bagaimana menyikapi siswa didik yang sekarang saya pegang. Kemarin saya baru tahu di kelas 6 itu di kelas 6 itu ada satu orang anak yang sudah bisa baca tapi belum lancar, dan hurufnya juga dia masih untuk ang dan nya tuh dia belum gitu hafal mungkinnya. Nah, menyikapi anak yang seperti itu harus bagaimana? Sedangkan di kelas 6 itu kan fokusnya bukan membaca lagi, tapi sudah pada fokus pelajaran yang levelnya lebih tinggi lah dibanding membaca. Mungkin saya bisa saran Laras dalam hal itu. Ibu, tujuan dari kita berbicara ini untuk apa? Apakah Ibu ingin membantu menemukan solusi dari masalah ini? Jadi saya kalau misalkan selama ini kan saya mengajar di classroom. Di classroom itu kan konsepnya memang kita mengajarnya secara online. Si anak itu kan tidak bertatap muka langsung kan, jadi dia pun membaca apa yang kita sharing di classroom itu. Jadi kalau misalkan dia memang membacanya belum lancar kan otomatis kan untuk mengerjakannya juga kan dia lebih sulit kan dibanding teman-temannya, dan otomatis dia pasti akan tertinggal kan. Nah, solusi untuk itu tuh bagaimana? Jadi permasalahannya itu ada siswa yang belum lancar membaca, Ya. dia tidak bisa mengerjakan tugas di classroom. Bisa mungkin kalau di rumah kan kita tidak tahu ya yang membantu siapa, tapi kan secara logika aja ya mungkin dia akan lebih banyak mengalami kesulitan ketika membacanya juga kan belum lancar. Terus untuk saya membantu dia membaca, saya udah bukan konsultasi, sudah bertanya ke pihak keluarga. Anak ini tuh kalau diajarin sama keluarganya tidak mau. Usaha apa yang sudah Ibu lakukan? Kalau misalkan dia mengantarkan tugas atau mengambil tugas, kalau ketemu dengan saya, suka saya ajarin membaca. Tapi kan kalau melihat kondisi seperti ini kan tidak mungkin dilakukan setiap hari. Jadi agar dia memang bisa lebih membacanya lebih lancar tuh harus seperti apa? Apakah saya harus online ngajarin dia baca secara online gitu via video call atau bagaimana? Nah, secara tidak langsung Boris juga sudah bisa menonton sisi dari masalahnya Ibu hadapi saat ini. Ada siswa yang belum bisa membaca, namun Ibu juga katanya tadi sudah menghubungi kepada pihak keluarganya. Terus pihak keluarganya responnya bagaimana? Mereka udah berusaha ngajarin, cuman katanya si anaknya itu tidak mau, suka nangis kalau diajarin sama keluarganya tuh, baik sama kakaknya, baik sama temennya atau malah sama orang tuanya. Si anaknya nggak mau, maunya sama nggak mau aja katanya, pengen sama ibu, pengen sama guru. Jadi ya mungkin dia kurang semangat gitu. ya mungkin. Kalau di rumahnya mungkin lebih banyak ini ya sama keluarga bermain. Mungkin kalau sama gurunya itu ada rasa motivasi mungkin yang bisa juga ya cara tersebut telah Ibu lakukan, menghubungi pihak keluarga. Terus Ibu sudah mendekati anaknya belum? Apakah sudah belum menghubungi anaknya, berbicara langsung dengan anak tersebut? Kan suka diajarin kalau ketemu. Nah itu juga Ibu sudah kan mengajarin anak itu, siapa namanya, Resa. Nah kalau diajarin langsung gimana itu respon Resa? Bisa nggak kira-kira mengikuti apa kekurangan yang belum dia
kompetensi yang belum dia penuhi saat ini. Maksudnya gimana? Jadi Reza itu kan belum lancar membacanya, kan sama ibu ketemu, lalu diajarin. Kira-kira dengan cara tersebut Ibu Lis bisa tidak siswa tersebut naik ke itunya kemampuannya meningkat gitu. Kalau diajar tiap hari mungkin bisa naik ya Bu ya, mungkin bukan bisa naik, dia bisa lebih lancar membacanya. Tapi karena berhubung waktunya yang minim seperti ini, kan kalau diajar membaca itu kebetulan si anak itu tidak mempunyai HP. Jadi dia tuh kalau misalkan itu tuh dia numpang ke sepupunya, dan sepupunya itu juga punya classroom tersendiri sebab dia juga masuk ke SMP kan. Jadi gantian gitu. Jadi dia tuh kalau misalkan mau masuk classroom lihat tugas di classroom itu siang setelah sepupunya itu selesai menyelesaikan mengerjakan tugasnya. Jadi masalahnya di situ. Terkendala juga sarana dan sarana yang tidak dimiliki mungkin. Ya kendalanya itu apa, mungkin si anak saya panggil ke sekolah tiap hari atau bagaimana gitu. Nah, dengan ibu usaha tersebut, ya usaha yang sudah dilakukan Bu Lis, menanyakan kepada Reza langsung, terus kendalanya Reza tidak mempunyai alat komunikasi, dan kira-kira itu yang tadi sudah ibu sampaikan, menemui anak tersebut dengan memanggilnya ke sekolah. Ya itu juga Ibu Lis secara tidak langsung sudah menemukan sendiri solusinya. Lalu kapan kira-kira Bu Lis akan melakukan hal tersebut, memanggil anak ke sekolah? Maksud saya tuh gini, pada saat pandemi seperti ini apa tidak apa-apa kalau memanggil anak ke sekolah gitu? Saya rasa tidak apa-apa, kita minta izin dulu ke ibu kepala sekolah. Bu, jadi kan misalnya kita ada anak yang membacanya, terus dia kesulitan mengerjakan tugas karena tidak mempunyai alat komunikasi. Nah, saya yakin kepala sekolah akan memahami hal itu, dan nanti Ibu Lis bisa memanggilnya secara khusus di ruang itu khusus dengan ya kalau memang masalahnya di masa pandemi ini bisa dipanggil sih nggak masalah ya Bu ya. Yang saya khawatirkan itu kalau misalkan kita tidak bisa bertatap muka dengan siswa dikarenakan riskan pandemi ini gitu kan. Jangan sampai ketika si anak sakit itu nyalahin ke pihak sekolah. Nah, Ibu sudah bertanya belum kondisi Reza saat ini, apakah dia sehat? Saat ini sih sehat. Nah, sebaiknya kapan Ibu Lis mau memanggil Reza kalau kelihatannya sehat? Ya pasti saya nyuruhnya tiap hari, sebabkan kalau misalkan bukan tiap hari sekali sih, kalau misalkan kita ke sekolah mungkin Reza juga bisa dipanggil kan, karena guru juga kan tidak aktifkan ke sekolah saat ini pada saat piket atau memang pada ada saat keperluan yang harus ke sekolah, mungkin saat itu juga Reza akan saya panggil. Dan caranya pun mungkin manggilnya juga melalui sepupunya itu, nanti sepupunya bisa nyusul ke rumahnya, ya seperti itulah. Nah, dengan cara tersebut Bu Lis sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang hadapi saat ini dengan cara memanggil Reza ke sekolah. Nah itu, kemudian kira-kira dengan cara ini apakah efektif untuk Reza sendiri? Menurut saya sih, kalau menurut saya sih ya, kalau misalkan ngajarin anak membaca itu kan memang harusnya langsung ya face to face. Karena kan kita tuh si anak yang paling itu, dia tidak, untuk anak SD kan dia tidak bisa belajar secara abstrak ya Bu ya, apalagi kalau misalkan terkendala oleh teknologi gitu kan. Si anak belum tentu mungkin bisa menggunakan, misalkan kalau misalkan diajar secara online, misalkan pasti effortnya gitu ya, usahanya kan pasti tidak begitu maksimal menurut saya sih ya, sebab
kalau misalkan secara online mah saya pikir kurang maksimal lah, mungkin intinya seperti itu. Jadi harus face to face gitu, harus langsung menjalin seperti ini. Nah, kalau menurut Ibu secara online kurang maksimal dan face to face dikhawatirkan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau menurut saya, Ibu bisa mengambil cara yang sesuai dengan metode yang akan Ibu pilih saja. Pertimbangkan efektif atau tidak efektif dan resikonya. Kalau misalnya face to face rasanya sehat, ibunya sehat, bisa dilaksanakan karena kan tidak berkerumun juga. Hanya kalau dengan online kan Resa tidak punya alat komunikasi dan terkendala dengan alat komunikasi tersebut sehingga harus menunggu waktu lama. Nah, silakan Ibu pilih sendiri cara yang menurut Ibu itu lebih efektif. Coba pertimbangkan kira-kira mana yang lebih efektif face to face atau secara online bagi Ibu maupun bagi Resa sendiri. Ya, yang penting anak tidak merasa terbebani oleh kita. Apapun caranya bisa Ibu lakukan. Harus di make sure kali ya, dipastikan mungkinnya kondisi anak, kondisi kita, situasi dan lingkungan mungkinnya. Ya itu aja mungkin Bu Haras. Ya. Terima kasih atas sarannya. Nanti mungkin saya akan sampaikan ya kepada Resa. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi, saya akan bertanya sama Bu Haras. Terima kasih Bu Lilis. Gimana sekarang kalau apa? Alhamdulillah. Ya, terima kasih ya. Makasih atas jamuan kopi.